XTC. Ayeuna mah lain isuk, lain baheula. Nama XTC Indonesia dengan 3 warna yang indah, putih, biru-biru, terpandang, terhormat, ternama. Jadilah jiwa-jiwa muda yang memang menjadi sebuah garda generasi perubahan positif untuk NKRI. Assalamualaikum. Lagi guys, New Reborn. Assalamualaikum, kembali lagi gengs di channel New Reborn. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau ucapin dulu terima kasih nih buat kalian yang udah mengklik, mensupport channel New Reborn. Dan jangan lupa buat kalian bagi-bagi, share-share, kalau kata anak gaul sekarang mah, di share-share ke teman kalian ya. Siapa tahu teman-teman juga suka dengan video-video dari New Reborn dan juga ada hal-hal yang bermanfaat mungkin buat kalian. Nah, di konten kali ini kebetulan nih saya udah berkunjung ke salah satu narasumber, dan kebetulan juga beliau adalah Ketua Organisasi Komite Muscab 1 XTC Indonesia Kabupaten Bandung, dan beliau juga merangkap sebagai Ketua Umum dari Paguyuban Sunda Galuh. Langsung aja kita kenalan mungkin langsung dengan narasumbernya. Gimana Wak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Wak, saya sudah dapat berkunjung ya, berbagi cerita, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi di konten ya lupa lagi kenalan dulu mungkin Wak, atau memang udah kenal lah sama Wama ya Wak. Mudah-mudahan amin. Sebagian dari masyarakat Kabupaten Bandung, intinya anak-anak muda gaul, mudah-mudahan udah kenal sama Wama. Mantap. Well. Nah, di konten kali ini ya kita bukan membahas secara pribadi lah ya. Karena di berbagai macam podcast banyaklah video-video yang menceritakan kisah tentang individual ya Wak ya. Dari awal mungkin masuk XTC kan, itu kan udah banyak lah. Nah, mungkin saya mau tanya ke Wani. Oh iya, Mas pun juga udah bilang gini nih, saya pernah dengar di salah satu channel YouTube bahwa XTC itu adalah ormas. Nah, mungkin Wak di sini lebih tahu ya, ormas dari XTC sendiri, perubahan transformasi XTC dari geng ke organisasi itu mungkin bisa dijelaskan sama Wak, apa sih itu pertamanya prosesnya bisa terjadi transformasi XTC menjadi organisasi itu? Ya, kalau untuk saya pribadi nih Ayah, untuk menjelaskan transformasi XTC Indonesia yang tadinya geng motor menjadi ormas, dan saya pun sama dengan AA, saya tidak akan berani untuk menjelaskan misalnya sejarah ini dari sejarah perubahan dari XTC Indonesia kalau tidak melihat statement dari salah satu penasehat atau pembina pendiri XTC Indonesia seperti Mas Bon, Irfan Kabira, yang pernah di salah satu channelnya bahwa XTC sekarang bukan lagi geng, tapi XTC saat ini adalah sudah menjadi organisasi masyarakat. Nah, untuk di Kabupaten Bandung khususnya, mungkin daripada beberapa rekan saya atau saudara-saudara saya yang pada saat itu mempunyai sebuah niat mulia, di mana menyelamatkan nama besar organisasi dan menyelamatkan daripada adik-adiknya, menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan generasinya. Kita sepakat pada saat itu atas dasar masukan-masukan daripada tokoh sesepuh menuju sebuah perubahan dari geng motor jadi ormas. Dan kami pun ya di sini dari beberapa rekan-rekan dan saudara-saudara kami XTC Indonesia Kabupaten Bandung pada saat itu kita berkolaborasi menyamakan persepsi menuju satu perubahan di mana yang alhamdulillah XTC Indonesia Kabupaten Bandung menjadi barometer perubahan, gitu kan? Ya mungkin salah satunya saya di dalamnya pada saat itu menuju perubahan, kita keluar masuk kantor pemerintahan. Oh ini maaf Pak, saya potong.
itu terjadi pertama kali ke pemerintahan. Mungkin ada rencana dulu kan sebelumnya. Itu Pasti. tahun berapa sih Wak pertama kali Wak ngajuin ke pemerintah? Itu kita mengajukan pada satu ke pemerintah tuh sekitar kalau nggak salah ya, itu tahun 2012. Tahun 2012. Tahun 2012. Dan di mana kita kerja bareng pada saat itu menuju sebuah perubahan yang alhamdulillah untuk Kabupaten Bandung kita pada saat itu mendapatkan SK kalau nggak salah saya itu di tanggal 28 Oktober 2012. Dapatkan SK itu surat keputusan. Surat keputusan terdaftar sebagai ormas di Kabupaten Bandung pada tanggal 28 Oktober 2012. Itu khusus memang dari kota dari Kabupaten Bandung. Itu memang Kabupaten Bandung pada saat Itu yang nurunin berarti pemerintah dari apakah bupati atau siapa? dari bupati. Dari Cuma bupati kita tetap pada saat itu berdasarkan ADART yang sudah ada, ADART EKC yang sudah ada dan sudah terlegalitas dari Kemenkumham. Ya. Itu kami menjalankan seperti itu karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan menuju organisasi. Dan kita tempuh segala sesuatunya melalui dengan surat-surat administrasi yang ada seperti ADART organisasi EKC, lalu kita mempersiapkan Kemenkumhamnya pada saat itu. Oh langsung memang harus detail dulu ya, Wak ya? Harus detail karena persyaratan untuk perubahan kita harus mengikuti daripada aturan ke undang-undang Perkesmas pada saat itu. Ya. Dulu itu Ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah sekarang ini Orkesmas. Orkesmas. Nah, alhamdulillah pada saat kita memang pada saat itu banyak sekali rintangan, banyak sekali gesekan-gesekan, tapi alhamdulillah dengan sebuah perjuangan, dengan kekuatan kita di dalam sebuah tujuan perubahan, dengan kekuatan di mana dengan moto kita sendiri bahwa EKC Indonesia kuat dalam persaudaraan, kita terus menuju sebuah perubahan dengan kekuatan saudara di masing-masing lini. Dan alhamdulillah EKC Indonesia Kabupaten Bandung yang menurut saya adalah barometer perubahan daripada transformasi geng motor menjadi ormas. Ya betul. Jadi tapi sebelumnya nih saya mau tanya, apakah dalam pengajuan ya ke pemerintah itu secara otomatis langsung di ACC atau seperti apa sih, Wak? Oh tidak dong, karena pada saat itu tahun-tahun sebelumnya dari saudara-saudara kami pun ya mungkin entah di Kota Madia, di Kabupaten Bandung sendiri, mungkin di Kabupaten Bandung, di kabupaten-kabupaten yang lain, mungkin itu terkendala. Terkendala dalam hal apa nih, Pak? Itu terkendala dari pemerintahan sendiri pada saat mereka mendengarkan nama EKC pun. Oh iya. Itu sudah. Iya betul. Jadi karena identik EKC itu dengan geng. dengan geng dan jadi banyak pertimbangan, kekhawatiran pemerintah pada saat itu, pada saat melegalitaskan lalu keluar SKT, yang dikhawatirkan adalah sebuah gesekan besar tidak menjadi sebuah perubahan, tetap geng gitu kan. Tapi pada saat misalnya pemerintah mengeluarkan SKT, surat keterangan terdaftar ormas, cenah ormas tapi berang-bereng itu yang dikhawatirkan pemerintah pada saat itu. Tapi kami khususnya dari Kabupaten Bandung, kita bersiteguh bahwa kami datang ke sini dengan niat baik, dengan sebuah nilai-nilai apresiasi perubahan menuju organisasi yang sejati, dan kami organisasi yang membutuhkan pengawasan juga pembinaan dari pemerintah, masyarakat, dan aparat khususnya gitu, Pak. Betul. Nih siapa aja nih, Wak, yang terlibat dalam itu proses kepemerintahan kan? Kalau misalnya saya sebutkan, ini banyak sekali, gitu kan, yang terlibat di dalamnya. Seperti contoh pada saat itu untuk Soreang itu ada Ayangko, gitu kan. Misalnya kita bicara Kabupaten Bandung, ada Kang Dadin, ada Kang Pepi, ada Mas Keting, Kang Ferdi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, para tokoh atau sesepuh dan penasehat-penasehat Kabupaten Bandung. Itu banyak pada saat itu kita ke sana. Dan Wak salah satunya ya, untuk Wak sendiri salah satunya, bahkan kan dari Margahayu ada Kang Ipong. Ini mereka yang berjuang, yang bersikeras menuju sebuah perubahan dengan tujuan organisasi kita ini lebih bisa kreatif secara real dan bisa menyumbangkan rasa kreativitas ini terhadap masyarakat langsung. Dan juga secara tidak langsung merubah
pola pikir masyarakat awam mungkin ya, Ya, jadi kan taunya memang masyarakat wah EKTC mah geng, Betul. wah EKTC mah Betul. tiap-tiap cari masalah mungkin kan. masalahnya gini ya, pada saat kita berbicara tentang perubahan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebuah perjalanan yang harus ditempuh itu pasti lebih tinggi, diibaratkan mendaki gunung yang terjal. Satu, nama kita dikenal di masyarakat, di tengah masyarakat itu dalam artian kata dengan momok yang menyeramkan. Nah, pada saat XTC Indonesia Kabupaten Bandung bertransformasi, kami mewakili pada saat itu karena pada saat di tahun itu sedang gencar-gencarnya sosialisasi atau pemberitaan Bandung ini genting dengan namanya geng motor, Geng motor, ya. gitu kan. Makanya di tahun itu pada saat kami berubah dan kami siap bermitra dengan pemerintah, kami siap mengembalikan Bandung Kota Kembang, bukan Bandung Kota Gangster pada saat Iya. itu. Pada saat itu pada tahun 2012 mungkin ya. Ya, sekitar tahun 2012. Dan di tahun 2012 itu kalau nggak salah tuh memang banyak kejadian-kejadian keributan ya. Betul. Intinya banyak geng-geng motor memang nggak di Bandung mah Nah, geng motor semua ya harus rata-rata. bisa. Nah jadi sekarang mah kan udah berubah jadi ormas. Alhamdulillah EKTC mungkin kedepannya juga pandangan masyarakat juga insya Allah bakal menjerumus ke lebih baik ya karena Insya ada Allah. mungkin kegiatan dari EKTC karena EKTC sendiri udah menjadi ormas. Betul. Ya Pak, ya Pak. Karena EKTC sendiri udah menjadi ormas nih, tapi mungkin di dalam organisasi itu pasti ada struktural mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, setelah dijadikannya oleh pemerintah EKTC adalah sebagai ormas, Betul. nah apa aja nih ya strukturnya nih yang bisa dijelaskan mungkin Mas sedikit penjelasan dari pembuatan struktur dari EKTC kan memang dari geng makan nggak ada mungkin struktur ada juga ya kalau dari geng. Itu kembali kepada kultur kalau Oh, masalah kalau itu struktural kultur. gitu kan. Nah, kalau buat ormas mah mungkin lebih detail mungkin ya ya atau gimana? Kalau menjadi ormas ya kita mengikuti tahapan-tahapan struktural pemerintah. Ya. Kita ambil garis besarnya, Ya. seperti pada saat XTC Indonesia Kabupaten Bandung itu lahir, berarti skala prioritas struktural organisasi, ya, bukan manajemen individunya gitu ya. Kita ambil secara tahapan-tahapan struktural organisasi seperti XTC Indonesia, DPC kita bicara. Oh iya. Nah, Kabupaten Dewan Bandung adalah Pimpinan Cabang, DPC. ya. Dewan Pimpinan Cabang. Lalu sekarang alhamdulillah yang diketuai oleh Kang BJ lahir DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Lalu sekarang alhamdulillah dengan perkembangan pesatnya XTC Indonesia mungkin sudah bertaraf nasional. Ya. Yang alhamdulillah sekarang ada DPP yang diketuai oleh Kang Popot. Ya. Ada Dewan Pimpinan Pusat alhamdulillah. Nah, buat kegiatan sendiri EKTC ini apa nih Wak yang setelah perubahan dari geng ke ormas? Apa aja nih kegiatan yang udah dilakuin? Ya kita satu, kegiatan-kegiatan di mana sebuah perubahan mulai dari DPP, DPD, dan DPC kita mengikuti aturan arahan-arahan pemerintahan. Oh iya tetap ya kalau mau Kita kembali kepada nilai kemitraan sesuai dengan amanat Undang-Undang Ormas nomor 58 2013 nomor 17 tentang pemberdayaan kemitraan antara organisasi dengan pemerintah, di mana menciptakan sebuah sarana harmonisasi antara organisasi dengan masyarakat melalui sosialisasi pemerintah. Ini yang harus kita lakukan sesuai ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan. Contoh, program kerja ini satu, di mana legalitas organisasi itu otomatis oleh Kesbangpol, ya. Kesbangpol. Oleh Kesbangpol, di mana Kesbangpol selalu mengadakan pertemuan ormas seperti seminar, seminar bela bangsa, seminar wawasan kebangsaan, seminar bela negara, dan dari dinas-dinas yang lain yang merupakan sebuah kemitraan kerjasama ormas dengan pemerintah. Jadi program kerja kita di luar itu, misalnya di luar pemerintah ada program kreatif daripada EKTC ini sendiri pada saat contoh lah, seperti EKTC Indonesia Kabupaten Bandung pada saat awal perubahan kami ikut serta membantu pemerintah. Satu contoh, penanaman 1000 pohon.
Penanaman seribu pohon. Itu penghijauan di wilayah daerah Soreang, di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Bapak Bupati pada saat itu. Ya kita pun di situ alhamdulillah ikut serta karena kita diundang pada saat perubahan. Lalu prestasi kami yang menurut saya pada saat itu ya kita diakui oleh IMI, lalu alhamdulillah kita dipercaya sebagai panitia Rodres pada saat itu. Panitia Rodres di pada saat itu di wilayah Kabupaten Bandung. Yang alhamdulillah ya ini sebuah perubahan yang menuju kepercayaan dari pemerintah dulu awalnya. Mudah-mudahan kepercayaan ini bisa merambah ke seluruh masyarakat dan didampingi oleh aparat sebagai pengawasan pembinaan kemajuan organisasi EKTC Indonesia Kabupaten Bandung. Begitu juga EKTC Indonesia umumnya Jawa Barat, umumnya lagi nasional, menjadi sebuah nilai sinergitas kekuatan di dalam persaudaraan, dan di mana kekuatan ini menjadi fungsional creativity, pemuja kreativitas yang menjadi sebuah nilai positif di tengah masyarakat. Benar. Jadi ngomong-ngomong kan memang dari ormas dari gengku kan terkenal tuh EKTC itu eksotipoitus. Nah, sekaligus perubahan ke ormas, jadi otomatis kan namanya diganti ya, Wak ya. Jadi Excel to creativity. Nah, jadi diambil itu kreativitinya kan. Kreativitasnya. Kayak yang tadi Wak jelasin, kayak penanaman pohon, seribu pohon, ya kan. Jadi istilahnya kreativitas. Jadi menggali motivasi dari orang-orang EKTC sendiri. Betul. Mungkin ya, Wak ya. Banyak lah mungkin ya, Wak ya. Banyak sekali. Nah, bahkan contoh tidak penanaman 1000 pohon, kita sering melakukan bakti sosial santunan anak yatim, gitu kan. Lalu kita membantu vandalisme yang bertuliskan pada masa lalu, kita bersihkan kembali pada saat itu merapihkan kembali tembok-tembok menjadi bersih, dan penanaman 1000 pohon pada saat itu menjadikan Kabupaten Bandung yang bersih dan hijau pada saat itu. Yang intinya umumnya mengembalikan yang saya bilang tadi, Bandung kota kembang, Bandung menjadi sebuah nilai apresiasi pemuda yang positif. Ya, betul, mantap. Nah, ngomong-ngomong Wak, buat selanjutnya nih saya mau nanya juga nih, Wak. Nah, dan gini Wak, ngomong-ngomong nih, EKTC Indonesia Kabupaten Bandung nih lagi menuju muscab ya. Betul. Musyawarah cabang. Betul. Nah, ini kan saya mau nanya nih, mungkin kapan nih diselenggarainya musyawarah cabang tersebut? Dan mungkin dalam musyawarah cabang otomatis ada pokok-pokok pembahasan yang mungkin akan Wak sampaikan sebagai ketua mungkin ya, Wak. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Wak nih, apa aja nih Wak, dan apa sih pokok pembahasan mungkin nanti, dan kapan diselenggarakannya musyawarah cabang ini? Ya betul. Untuk saat ini EKTC Indonesia Kabupaten Bandung ya kebetulan Wak sendiri sebagai ketua OC, organisasi komite musyawarah cabang ke-1 EKTC Indonesia Kabupaten Bandung, yang mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita akan selenggarakan itu di bulan November. Di bulan November. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan mudah-mudahan ada rezekinya, gitu kan? Kita akan melaksanakan muscab ini di bulan November. Nah, itu di tanggal berapa, Pak? Itu udah ada. Untuk tanggal kita fix sebetulnya di tanggal 21 November. Oh ya. Cuman ya yang dikhawatirkan dengan masa pandemik ini takutnya ada pergeseran, gitu kan? Karena ya kita mengikuti daripada aturan pemerintah. Kalau protokol kesehatan atau PPKM-nya ini sudah misalnya hilang, ya kita bisa melaksanakan di bulan November. Ya kita kembali lagi sebetulnya instruksi pemerintah. Lalu barusan kata bagaimana programnya apa saja, gitu kan? Mungkin sebagai sebagai ketua ya kan. Ya, intinya musyawarah cabang ini terlaksana satu untuk Kabupaten Bandung mencari kekosongan daripada ketua EKTC Indonesia Kabupaten Bandung yang saat ini kosong. Oh, memang sekarang lagi kosong. Nggak ada ketua ketua mutlak lah sebagai ketua EKTC Indonesia Kabupaten Bandung. Maka dengan adanya muscab ini mudah-mudahan bisa terselenggara dan bisa menemukan jati diri dari pemimpin EKTC Indonesia Kabupaten Bandung yang bisa mensejahterakan
dan membawa nama baik XTC jauh lebih baik lagi gitu. Itu salah satu ya, ya. Betul, salah satunya ya memang intinya Musyab ini kita laksanakan atau kita adakan untuk mencari apa namanya pemilihan ketua Iya. XTC Indonesia Kabupaten Bandung. Mungkin nanti Wak sendiri bakal nyalonin mungkin ya, Wak? Wah, enggak dong. Oh, Saya enggak. cukup di ketua OC aja, iya. dia sudah ketua ya sudah. Kirain mau merangkap gitu, Pak. Terima kasih kalau untuk masalah untuk apa namanya kepercayaan yang besar di organisasi besar ini gitu kan. Mungkin ada yang lebih berkompeten, yang iya. muda, yang berprestasi, mungkin yang muda, yang lebih efektif nanti untuk menjalankan roda organisasi ini. Ya untuk gua sendiri, setelah menjadi ketua OC, lanjutkan dengan ketua XTC Indonesia Kabupaten Bandung untuk menjalankan bahtera organisasi XTC Indonesia Kabupaten Bandung dengan amanah, kondusif, nyaman untuk anggota yang ada di setiap titik, yang ada di setiap daerah wilayah Kabupaten Bandung. Dan juga buat masyarakat Buat ya. masyarakat. Makanya di sini saya ada sedikit pesan dan ajakan. Ya, saya sebagai ketua OC Musyab ke-1 XTC Indonesia Kabupaten Bandung, saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara saya, khususnya XTC Indonesia Kabupaten Bandung, umumnya XTC Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Dewan Pimpinan Pusat Nasional untuk ikut serta mensukseskan Musyab ke-1 XTC Indonesia Kabupaten Bandung. Gitu lah. Betul, Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, kan Wak tadi bilang mengajak nih. Salah satu contoh mengajak Wak ini seperti apa sih? Kan mungkin kalau di sini kan di share nanti mungkin ya, Wak ya. Ada ajakan khusus nggak, Wak, buat yang lain? Ayo, atau gimana cara langsung individual Wak ngajak atau gimana? Maksudnya mengajak sebuah perubahan atau gimana? Enggak, mengajak untuk mensukseskan Musyab sendiri ini gitu. Ya kalau apa untuk saya pribadi mengajak daripada apa namanya untuk Musyab ini untuk mensukseskan ini, ya saya harapkan ini saling ajakan saya itu atau pesan saya gitu kan kepada seluruh rekan-rekan XTC yang ada di Kabupaten Bandung, apalagi beberapa minggu ke belakang beberapa PAC sudah di mandatoring SK surat keterangan betul. dari apa namanya dari PRT, dari DPC. Mudah-mudahan mereka yang sudah mempunyai SK tetap bisa membantu kami untuk ikut serta mensukseskan. Itu dari segi organisasi. Dari segi keseluruhan individu XTC Indonesia Kabupaten Bandung, mari bersama-sama pendewasaan pribadi menuju pendewasaan organisasi. Mari kita ciptakan kesuksesan menuju Musyab ini dengan rasa penuh tanggung jawab, kondusivitas, aman, nyaman, sampai terpilihnya nanti Ketua XTC Indonesia Kabupaten Bandung yang bersinergi. Ya, betul, Pak. Ini agak melenceng sedikit Wak nih ya, kan tadi udah dijelasin nih tentang perubahan XTC sendiri dari geng ke ormas ya, Wak. Saya pernah dengar salah satu lagu di YouTube. Memang kita mah pencinta YouTube ya, Wak ya. Betul. Pernah dengar nih lagu yang dinyanyiin. Ini judulnya XTC nih, Wak. Dan kebetulan Wak sendiri penciptanya ya, Wak ya. Nah, ngomong-ngomong nih, XTC ini lagu khususnya buat Wak sendiri tuh memang udah direncanain mau bikin lagu atau mungkin seperti apa, Wak, bisa dijelaskan? Jadi pada saat saya membuat lirik lagu itu pada saat menuju apa namanya konsep perubahan sebetulnya. Pada saat menuju konsep perubahan kan tidak mungkin para pengurus pada saat itu, kita berpikirnya para pengurus XTC Indonesia yang sudah bertransformasi mengajak satu-satu daripada saudara-saudaranya untuk menuju perubahan gitu kan. Itu pasti capek. Akhirnya ya untuk saya sendiri menciptakan kreativitas saya itu menciptakan sebuah lagu itu khususnya untuk Kabupaten Bandung pada saat itu kan. Ya, kita berkolaborasi dengan almarhum Kang Asep Darso yang alhamdulillah tujuan lagu itu adalah tujuan sosialisasi perubahan
juga pesannya adalah ajakan menuju sebuah perubahan, di mana ya legalitas kita ini harus betul-betul menjadi sebuah arah perubahan organisasi yang dilihat oleh masyarakat itu positif, dan individunya memang mendewasakan secara pengetahuan organisasi dan pendewasaan organisasi. Itu inti lagu. Cuman terus apa ya, Pak? Cuman gini ya, sebetulnya pada saat konsep perubahan ekstensi Indonesia di atas kertas tuh kita ormas, intinya untuk saya pribadi sendiri tidak untuk merubah kultur daripada ekstensi itu sendiri. Kultur kita tetap berjalan sesuai dengan kultur yang sudah berjalan sebelumnya. Lalu pada saat perubahan ini adalah sebuah legalitas hukum, di mana adalah sebuah perlindungan dan perhatian dari pemerintah. Adapun kedepannya adalah sebuah rasa saling memperhatikan satu sama lain untuk menciptakan kondusif di masyarakat, kondusif dengan aparat. Ya. Pantesan di ETC itu judulnya tuh bukan Excel to Creativity atau Koitus ya, melainkan saya pernah baca tuh kertutur kunun cerita, gitu. Dan dalam pembuatan video kita sendiri itu ada dalam video itu ya sebagai narator ya Pak. Sebagai narator lagu pada saat ya, itu. sampai menggebu-gebu saya lihat di videonya Pak. Apa sih itu naratornya di videonya itu? Nah itu kalau saya bacakan lagi, insya Allah hilap deh abis itu. Maka itu kawan di ETC. Tinggal dicek di YouTube ya Pak ya. Tinggal cek di YouTube, tapi jangan lupa nih. Apa namanya buat rekan-rekan saudara-saudara yang melihat video ini ya, yang tadi dibilang oleh host, boleh dibilang dari bibir ke bibir, jangan lupa subscribe-nya. Nah, terima kasih Pak. Ya, like-nya itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak tentang perubahan ETC ini? Cukup sih, jadi gini ya. Pada saat saya barusan menceritakan itu hanyalah garis besar dari sebuah perubahan. Ya detailnya misalnya ada saudara-saudara kita, ingin jauh lebih jelas, ingin lebih detail, mangga dong KPK paling dia gitu kan. Di mana itu Pak? Gitu kan, mangga dong KPK Banjaran Telaga Pilarian namanya abdi, insyaallah mulai terangin. Insyaallah mulai terangin. Nah jadi gitu penjelasan dari Uwa sebagai ketua OC dari perubahan, dan memang beliau juga terlibat dalam perubahan ini dari geng menuju organisasi ya Wak ya. Nah mungkin terakhir nih Wak, saya mau nanya nih, bukan nanya ya, mungkin ada ada nggak hal-hal yang masih Wak ingat, yang mungkin kenangan-kenangan dari Wak masuk ETC sampai sekarang, ada nggak Wak kejadian apa sih Wak yang mengingat, ini bukan terakhir ya, saya lupa pertanyaannya, ini bukan yang terakhir, kalau yang terakhir nanti ya ada lagi. Apa sih Wak kejadian yang mungkin sampai sekarang teringat sama Wak, mungkin itu kenangan manis, pahit atau ya, apa, ada nggak Wak? Kalau misalnya untuk menceritakan saya bagaimana di dalam eksesi itu sendiri, sebetulnya sudah diwakili dengan lagu lah. Oh iya. Gitu kan, pada saat lagu itu saya ciptakan, di mana ada awal pembukaan lagu Ayeuna mah lain isuk lain baheula gitu kan. Iya betul. Gitu kan? Dari lirik pertama itu ya Pak. Ayeuna mah lain isuk lain baheula. Saya pernah dengar Pak. Sudah menceritakan di mana sebuah perjalanan menjadi sebuah perubahan. Konsep individualisme itu masing-masing mungkin sudah diwakili oleh beberapa rekan-rekan saya yang sudah membuat konten YouTube juga gitu kan. Perjalanan bagaimana sih cicing di ETC gitu kan. Pokoknya malah sekelumit suka dukanya itu indah gitu kan. Iya ya Wak. Nah ngomong-ngomong nih lagu ETC boleh nggak dibikin soundtrack nanti buat di awal video? Boleh, karena menurut saya gitu kan, lagu ETC ini adalah lagu awal di antara lagu-lagu ETC yang lain sekarang ada. Oh iya, emang awalnya ini ya Wak? Awalnya ini gitu kan, karena ya barometer perubahannya pun ya Kabupaten Bandung. Ya. Jadi tapi pada saat kita membuat ini Kabupaten Bandung tetap dengan apa namanya, ada apa tag gambarnya pun kita tetap mengatasnamakan ETC Indonesia. Iya. Gitu kan. Memang di awal pembukaan adalah ETC Kabupaten Bandung, tapi tetap lagu ini pada saat saya ciptakan dan dinyanyikan oleh almarhum Daso, Asep Daso, bahwa lagu ini milik
XTC Indonesia, bukan milik Kabupaten Bandung, tapi Ataupun milik XTC Indonesia Kabupaten XTC Indonesia. Pada saat dicipta. Oke, Wak. Terima kasih ya, Wak ya. Udah berbagi pengalaman Wak. Siap, sama-sama. Menceritakan tentang perubahan dari XTC sendiri, dan memang Wak juga terlibat. Jadi memang harus dengan yang bersangkutan ya, Wak ya, kalau cerita ya, Wak ya. Nah, nih terakhir nih Pak, Wak mungkin buat teman-teman di rumah, apa sih pesan-pesan dari Wak atau motivasi dari Wak sendiri buat anak-anak muda nih, khususnya buat generasi-generasi XTC Indonesia. Nah, gitu ya, Wak ya. Apa nih Wak yang mau disampaikan, Wak? Jadi untuk pesan-pesan saya untuk generasi XTC, generasi putih biru, apa namanya, menjadilah seorang pemuda di dalam organisasi, ciptakan rasa silaturahmi yang tinggi, menuju relasi untuk mendapatkan apa namanya, rezeki, mudah rezeki, dengan rasa apa namanya, pertemanan yang tinggi, dengan 3 warna yang indah, putih, biru-biru, terpandang, terhormat, ternama. Jadilah jiwa-jiwa muda yang memang menjadi sebuah garda generasi perubahan positif untuk NKRI. Oke, terima kasih ya, Wak. Sekali lagi nih saya ucapin banyak terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan New Ribbon, berbagi cerita yang Wak jalani selama di XTC ya, Wak ya. Dan jangan lupa buat kalian, siapa tahu ada rekomendasi narasumber, langsung aja isi kolom komentar ya di bawah. Siapa tahu New Ribbon dapat berkunjung, mungkin berbincang-bincang juga, berbagi pengalaman dengan narasumber yang kalian rekomendasikan. Makanya jangan lupa isi kolom komentar ya di bawah, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, tapi sebelum kita tutup videonya, kebetulan kan Wak Jayeng ini merangkap sebagai 2 jabat, sebagai ketua OC, sebagai ketua paguyuban Sunda Galuh. Nah, nanti di part 2 kita akan ngebahas apa sih nih paguyuban Sunda Galuh ini, nanti tapi di part 2. Dan sebelumnya buat kalian silahkan di follow IG New Ribbon ya, itu IG-nya new_ribbon dan IG Wak sendiri apa, Wak? Wak Jayeng. IG-nya Wak Jayeng ya. Silahkan buat kalian kepo-kepoin, tinggal di follow IG-nya ya. Oke, cukup di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mah lain isuk, lain bah